Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. 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 Sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Bersyukur kalau kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan bersyukur kalau pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita akan menyiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Seperti di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Kita mau menyembah Dia.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu ya Bapa yang sudah Tuhan katakan bagi kami. Hari ini Bapa, dengan segala kerinduan hati kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami ingin menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu, meninggikan Engkau, karena hanya Engkau yang layak untuk kami sembah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Berikan salam, sapa, senyum bagi saudara di sebelah kanan dan kiri. Di belakang juga ada apa-apa. Bersiap untuk memuji Tuhan hari ini. Siap Bapak Ibu memuji Tuhan? Iya. Lebih dari pemenang. Kita yang lebih dari pemenang, yang sudah dimenangkan dari segala perkara kita. Kita akan pujikan lagu ini. Lebih dari
tambahan pujian dari ibu-ibu keluarga muda. Kita sambut My Joy. Ku
nanti sampai akhir kita mau tetap cinta dan kita mau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Samuel Doni. Saya persilakan. Shalom saudara-saudara. Puji nama Tuhan, saya bisa beribadah kembali lagi. Suatu mukjizat saya bisa kembali ke dunia lagi, mengalami beberapa hari kemarin saya masuk IGD, sempat dilarikan ke HCU. Di situ saya sedikit cerita sebelumnya. Tahun 2001 saya mengalami autoimun, larinya ke persendian dan kesaraf, hampir sempat tak bisa berjalan itu. Tapi itu puji Tuhan, Tuhan menolong saya karena kuasa Tuhan saya kembali boleh lagi. Tapi 1 tahun kemudian penyakit itu menjalar lagi, kambuh lagi ya, karena penyakit itu tidak bisa sembuh menurut dokter. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan memberikan mukjizat. Tetapi ada tambahan lagi, berkat dari Tuhan, saya mendapatkan penyakit ginjal. Karena obat yang saya minum dari penyakit saya autoimun itu mungkin dosisnya memang setara dengan penyakit kanker seperti itu. Karena ginjal saya nggak kuat, akhirnya saya mendapat penyakit ginjal di tahun 2000, awal tahun kemarin. Itu kado Natal mungkin buat saya. Tapi saya di situ sempat marah pada Tuhan, karena setelah saya mendapat sakit itu bertubi-tubi lagi, saya mendapatkan tambahan lagi pendarahan sariawan di mulut itu yang nggak bisa berhenti sampai muka saya bengkak seperti monster. Kalau saya tahu, saya sempat nggak terima sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok ya saya sudah berusaha menerima penyakit yang Tuhan berikan, tapi kok saya masih diberi tambah-tambahan lagi, nilai plus gitu. Dari situ saya sedikit marah lah sama Tuhan. Saya nggak percaya gitu. Ya saya ke gereja, tapi mungkin nggak di sini. Kadang kalau saya nggak ke sini, saya ke Kalang Kudus seperti itu, mengikuti istri saya. Nah, saya ke sini mungkin cuma mengantar anak-anak saya sekolah minggu sampai depan, kadang ketemu Bu Febe, kadang ketemu tante sama yang lain-lain gitu ya. Terus akhirnya saya baru tahu ternyata dari beberapa fase itu tadi, organ paling dalam yang diserang dari autoimun itu, penyakit paling akhir organ paling dalam ternyata kan ginjal. Dan ya itu saya itu. Terus kemarin saya sempat mengalami intinya saya sempat masuk rumah sakit zaman itu, nggak sadarkan diri dan ngomongnya itu sudah melambiar, nggak karu-karuan. Mbak Ana sebagai saksinya seperti itu, sampai nenek cus juga sebagai saksinya. Nenek cus saya bodoh-bodohkan, Mbak Ana saya pukul kepalanya seperti itu. Kakak saya intinya saya lupa ingat seperti itu. Nah, saya masuk rumah sakit, semua perawat di sana itu saya marahi semua, termasuk yang di IGD, di tempat saya cuci darah, itu saya marahi semua. Tapi di dalam saya setelah mengalami cuci darah itu, saya minta memegang tangan istri saya. Kalau saya melepas, saya merasa akan mati seperti itu. Saya akan berada di alam kematian. Dan itu ketika saya mengalami itu benar. Ketika saya melepas istri saya melihat beberapa jam kemudian yang akan terjadi. Dan itu saya ya nggak tahu itu yang saya alami seperti itu. Saya gelambiar atau apa itu seperti itu. Dan saya menyebutkan satu persatu nama orang-orang yang saya kenal mendatangi saya, dan saya tidak mau melepaskan tangan istri saya seperti itu. Kalau saya tangan saya lepaskan, saya akan mati seperti itu. Dan itu pertama yang terjadi di ruang
bercuci darah. Ketika selesai, saya dibawa ke ruang HCU, dilarikan ke ruang HCU karena kondisi saya yang seperti itu tadi, dibawa alam sadar. Saya mengalami kematian yang kedua lagi. Tapi yang saya alami di kematian yang pertama itu, saya sempat ya gimana rasanya tapi terakhirnya itu saya bertemu sosok Tuhan Yesus seperti itu, seperti patung-patung di negara Yunani itu, sosok seperti itu. Oh dia Tuhan Yesus. Karena saya berdoa kepada Tuhan gitu, oh aku punya Tuhan. Dan di kematian yang kedua itu saya sempat seperti diikat. Saya kayak ketemu setan gitu. Saya diikat, dipukuli seperti itu. Tapi di dalam situ saya mengarang sampai mungkin saya mengarang sampai garang-garang gitu. Tapi saya masih ingat Tuhan saya. Tuhan tolong saya. Ingat, terus saya sampai sadar. Setelah itu saya tersadar, saya nggak mau tidur lagi karena ketika saya memejamkan mata itu merasa nanti saya akan mati lagi seperti itu, sampai seperti itu. Saya nggak percaya karena di ruang HC itu kan sudah nggak boleh ditemani. Kalau di ruang HD masih boleh. Jadi malam-malam ada perawat datang, saya lapar, saya minta dipanggilkan istri saya karena saya melihat cincin saya tangan ini lepas gitu, kok nggak ada. Saya panggil, Mbak, aku minta dipanggilkan istri saya. Loh kenapa, ini sudah malam, saya lapar. Istri saya datang, dibawakan roti. Terus saya tanya masalah cincin. Oh iya, cincinnya dari saya, dikembalikan lagi. Seperti terus aku ini Pak, aku ini masih hidup apa enggak? Dia nggak percaya. Saya nggak percaya gitu. Loh, iki sopo? Bunda, nih gitu. Terus saya pukul dia cubit saya. Oh iya. Besoknya pagi saya masih nggak berani tidur, tapi akhirnya tertidur. Tapi di situ saya sudah tidak mimpi lagi. Nah, paginya saya ketemu, minta dipanggilkan dia lagi, intinya minta ketemu lah. Terus masih nggak percaya lagi saya hidup atau enggak itu. Nah, dari situ saya ternyata memang saya masih hidup. Oh berarti Tuhan memang terbaik. Saya percaya Tuhan melalui proses-proses yang sudah saya alami, mulai bukan kematian, mimpi, mungkin itu mimpi atau mungkin di bawah alam sadar saya bertemu dengan siapa saya. Tapi sesudah itu saya membuat pengakuan dosa yang harus saya lakukan kepada istri saya. Terus ada pengakuan dosa juga kepada Bapak Pendeta yang di tempat istri saya juga. Itu sepertinya lega seperti itu. Saya mempunyai ada ganjalan, mungkin ini ganjalan hidup saya selama saya menikah, sebelum menikah sampai saya menikah, seperti itu. Jadi sekarang supaya saya bisa lega, dan mungkin saya memang waktu itu sempat menantang Tuhan, kasarannya seperti itu. Tuhan, aku nggak percaya sama Tuhan gitu. Tapi kalau Tuhan bisa membalikan lagi aku hidup, karena aku kasarannya menyerah akan semuanya ini. Aku percaya sama Tuhan seperti itu. Dan seperti kejadian kemarin, saya ternyata kembali hidup lagi. Semua itu karena
kasih karunia Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sakit penyakit apapun yang katanya dokter tidak ada obatnya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tinggal kita datang berseru memanggil Tuhan dan meminta pertolongan, Tuhan pasti menolong kita. Hari ini kita akan masuk di depan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita.
milikmu secara pribadi. Dan Engkau senantiasa menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup, karena Engkau Sang Immanuel yang bersama dengan kami. Engkau membimbing kami hari lepas hari, dari peristiwa ke peristiwa. Engkau menggenggam hidup kami. Aman di tangan-Mu ya Tuhan. Engkau mempertahankan kami tetap di tangan-Mu, sehingga kami boleh mengalami kemuliaan, kuasa dan kasih-Mu di setiap waktu. Terima kasih Bapa. Hamba berserah dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Silakan Engkau beracara lebih lanjut dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur Tuhan membimbing kita sampai tiba di hari ini. Kita sudah berada pada minggu pertama di bulan Juli. Setengah tahun kita sudah melangkah di tahun 2022 ini, dan kita percaya kita akan terus dibimbing oleh Tuhan. Kita akan terus dilindungi oleh-Nya. Kita terus akan digenggam oleh tangan Tuhan Yesus yang Maha Kuat. Dan Dia berkata bahwa aku menggenggam engkau di tanganku. Demikian juga Bapa-Ku menggenggam engkau di tangannya dan mempertahankan engkau tetap di tangan kami. Sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan untuk kita semua. Dan pada pagi hari ini kita akan menerima firman Tuhan dengan tema ucapan kita adalah doa kita kepada Tuhan. Memang ada satu kesempatan untuk kita berdoa secara khusus, tetapi Tuhan perlu memberikan pemahaman kepada kita bahwa setiap perkataan kita, setiap ucapan kita kepada siapa saja itu didengar oleh Tuhan. Setiap percakapan kita, setiap ucapan kita kepada siapa saja, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada siapa saja, itu didengar oleh Tuhan. Dan kita perlu memahami bahwa Tuhan mau agar kita mempertanggungjawabkan setiap ucapan kita. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap ucapan kita. Karena itu kita perlu menjaga ucapan kita. Jangan sembarangan ngomong. Jangan sembarangan berucap. Karena ucapan kita di hadapan Tuhan itu menjadi doa yang tidak kita sengaja. Nah,
Bapak Ibu, karena itu mari bersama-sama kita berkomitmen untuk mengucapkan segala sesuatu yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga ucapan-ucapan kita menjadi doa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Menjadi doa yang harum di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama membaca Alkitab kita di dalam Yeremia 33 ayat 3. Mari ucapkan 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Silakan duduk. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita berseru kepadanya, dan Tuhan akan menjawab kita, dan Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kita ketahui. Ini artinya bahwa setiap seruan ucapan kita itu bukan sembarangan. Ucapan-ucapan kita itu didengar Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan, dan Tuhan menjawab seruan kita. Bahkan Tuhan akan memberitahu kita hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak kita dapat pahami secara nalar, dan kita tidak dapat mengetahui secara jelas, tetapi akan Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu artinya bahwa ucapan-ucapan kita itu sungguh sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting, sesuatu yang serius di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan mengganjar kita dengan hal-hal yang luar biasa, yang hebat, yang besar, yang kita tidak dapat pahami, yang kita tidak dapat mengetahui secara detail, tetapi kita akan alami perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat, perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, karena itu janganlah khawatir, janganlah putus asa, janganlah menjadi pribadi yang pesimis, tapi menjadilah pribadi-pribadi yang selalu optimis, karena Tuhanmu adalah Sang Sabda yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Tuhan. Apa yang Dia katakan kepada kita itu akan diwujudkan. Nah,
dalam arena perjuangan hidup, memang ada hal-hal yang tidak dapat kita fahami, tidak dapat kita kendalikan sendiri, tetapi memang juga ada hal-hal yang dapat kita pahami, yang dapat kita kendalikan. Tetapi ada juga hal-hal yang tidak dapat kita mengerti, tidak dapat kita ukur dengan pikiran kita, yang tidak dapat kita selesaikan dengan otak kita yang cuma sekepal tangan ini. Nah, saudaraku, tetapi mari bersama-sama bersyukur bahwa Tuhan Yesus mau mendengar setiap ucapan kita. Tuhan Yesus memperhitungkan setiap perkataan kita, dan Tuhan akan menyatakan kuasanya yang besar, mendemonstrasikan kasihnya yang luar biasa menjadi pengalaman saudara dan saya, menjadi pengalaman kita secara pribadi. Tuhan memberi kesempatan istimewa untuk kita berseru-seru kepadanya. Tuhan berkenan untuk menjawab kita dan memberitahu kepada kita hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yang tidak dapat kita mengerti sekalipun. Tuhan akan lakukan untuk saudara dan saya. Nah, karena itu mari kita melatih diri kita, mendisiplin diri kita untuk berucap yang benar, dengan melandaskan setiap kalimat-kalimat kita, melandaskan setiap perkataan-perkataan kita pada ajaran Tuhan, pada perintah Tuhan sebagai fondasi dari setiap kalimat-kalimat kita, dimanapun kita berada, dalam setiap aktivitas kita. Mari kita belajar untuk melandaskan segala perkataan kita, segala ucapan kita kepada ajaran dan perintah Tuhan. Maka yang terjadi adalah kebesaran Tuhan, kedahsyatan kasih dan kuasa-Nya itu akan menjadi pengalaman kita semua. Nah, di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil, dan engkau akan beruntung. Wow, ini luar biasa. Tuhan memberikan jaminan bahwa perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukan beruntung ya, kalau beruntung itu pulau gade. Beruntung. Anda akan mengalami perjalanan hidup yang berhasil dan beruntung. Amin. Itulah janji Tuhan
untuk Yosua, tapi juga untuk kita semua umat ketebusannya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita gemakan dari mulut kita, itu tidak akan ngambang, ngongos, enggak, tetapi akan menjadi nyata, akan kembali ke dalam hidupmu, terbentuk menjadi kenyataan, menjadi fakta dalam sejarah kehidupanmu. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau perkatakan yang berlandaskan ajaran dan perintah Tuhan, itu tidak akan sia-sia, tapi akan kembali kepadamu menjadi fakta, menjadi suatu kenyataan yang mewarnai sejarah hidupmu dengan keindahan kasih dan kuasa-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama di pagi hari ini, seraya kita melakukan perjamuan kudus di hadapan Tuhan, berkomitmen, Tuhan, ampuni kalau beberapa waktu yang lalu mulut saya ini ngomong sama orang-orang, ngomong yang salah, ngomong yang kotor, ngomong yang tidak benar, ngomong yang kasar, ngomong yang menyakitkan hati orang lain. Ampuni aku, Tuhan. Dan mulai hari ini aku mau mendisiplin diriku untuk tidak berucap serampangan, tetapi biarlah oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, setiap ucapanku dilandaskan kepada kebenaran, ajaran, dan perintah-Mu. Aku tidak mau lupa untuk memperkatakan Taurat Tuhan, ajaran Tuhan, perintah Tuhan, petunjuk Tuhan dalam setiap perkataanku kepada siapa saja, kepada siapa saja, sehingga perkataanku menjadi doa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan, berkenan di hati-Mu. Dan aku yakin, aku percaya segala perbuatan-Mu yang besar itu akan terbentuk, tertoreh di sepanjang sejarah kehidupanku, sehingga anak cucuku akan mengenal bahwa aku sebagai orang tuanya, aku sebagai kakeknya adalah pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama berkomitmen seperti itu, dan percayalah Tuhan akan melaksanakan janji-Nya kepadamu, menjadi pengalaman yang nyata dalam perjalanan sejarah hidupmu. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Tuhan mengasihimu. Tuhan akan terus memegang engkau di tangan-Nya yang kuat, menuntut engkau terus menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia, anak-anak Tuhan yang
diberkati Tuhan secara indah, sehingga hidupmu akan menjadi saksi Kristus yang berkemenangan, saksi Kristus yang penuh dengan kemuliaan Allah, sehingga banyak jiwa-jiwa akan diberkati Tuhan melalui kesaksian hidup. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Di tangan saudara siapkan roti dan anggur yang sudah saudara terima, dan bagi Bapak Ibu yang belum ada roti dan anggur bisa meminta kepada ibu-ibu yang melayani saudara ketika tadi saudara masuk ke gereja. Marilah bersama-sama kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus Yesus
apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan ambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari bersama-sama mengambil roti di tangan kananmu dan mulailah membacanya. Ucapkan kepada dirimu sendiri. Mari bangkit berdiri. Kita tunjukkan roti tangan kanan kita kepada Tuhan. Bukankah roti yang akan kita pecahkan dan makan bersama adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Angkat cawan anu dengan tangan kanan. Bukankah cawan yang kita tunjukkan kepada Tuhan, yang segera kita minum daripadanya, adalah persekutuan dengan darah Yesus? Dalam nama Yesus kita minum. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan berseru, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus. Kula matur nuwun. Matur nuwun.
menjadi doa yang harum di hadapan Tuhan. Ampunilah kami dari segala ucapan-ucapan kami yang salah, yang tidak benar, yang busuk di hadapan Tuhan. Dan mulai hari ini kami mau membangun, mendisiplin diri untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang berlandaskan ajaran, perintah, dan perjanjian, agar perkataan-perkataan kami menjadi doa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami persembahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Mewakili segenap jemaat dan pelayan GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun, kami tim Gembala GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun mengucapkan turut berbela-sungkawa atas berpulangnya saudara kami yang tercinta ke rumah Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan Tuhan Badaraya Minggu WL Ibu Febe Parmawati, singer Bapak Yendi Trio, pemain musik Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes. Jadwal pelayan Tuhan penerima tamu Minggu 17 Juli 2022, Ibu Sri Sumini dan Ibu Supi Atiningsih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu Mas Anto, anaknya Bu Jaira, beliau datang menghadap ke saya dan mengatakan kerinduan hatinya. Pak Ishak, pada waktu saya membangun kamar mandi di rumah saya keringan Bauti dan keringan Pak Yusa. Kalau Bapak Yusa mandi kan botol air, ya, lalu dibawa ke kamar mandi, ya, betul. Saya pengen berbuat sesuatu untuk Bauti dan masih Pak Yusa. Saya mau merenovasi kamar mandi Pak Yusa menjadi kamar mandi kering, sehingga Pak Yusa tidak usah lagi angkat-angkat air untuk mandi juga Bauti.
bolehkah saya berbuat sesuatu untuk merenovasi kamar mandi Pak Ustaz? Ya, monggo silakan. Kan niat yang baik harus disambut dengan baik. Ya, artinya dikerjakan dengan baik, bukan yang bekerja hampir 1 bulan bekerja, karena kamar mandi itu kokoh ya. Kamar mandi itu dulu dibangun oleh Pak Sutono almarhum, suaminya Bu Zainal. Jadi dia bangun dengan ukuran luluhnya itu jauh banget ya. Sehingga ketika mau digempur, waduh, atosnya minta ampun. Sehingga makan hampir 4 hari untuk gempur itu keramik yang lama dan tempat mandi yang lama juga lantai 1 bulan baru selesai. Saya tanya ke Pak Tukang, sampai selesai ini kira-kira tak biru. Waduh, ini sudah hampir 20 juta Pak. Wah, larang loh. Iya Pak, bangun kamar mandi itu mahal. Lalu saya tanya kepada dia, kamar mandi sebelah ini kan ukurannya jumbo, ukurannya 3 kali 2,8, itu lebar luas gitu. Saya pikir ini tidak efektif. Saya kalau pas mau khotbah sering ke belakang, saya lihat ada beberapa jemaat yang antri dan wajahnya nggak sumeh, wajahnya ngempet. Wajahnya ngempet. Waduh, sakno ya, jemaat yang mau kamar mandi ngempet. Aduh, itu nggak baik gitu. Lalu saya ngomong dengan Pak Gubernur, lalu kan kalau kamar mandi yang etan ini direnovasi bisa jadi berapa toilet yang pantas gitu? Bisa 3 Pak, bisa jadi 3 toilet. 1 dan 2 itu toilet dengan kloset duduk, lalu toilet yang ketiga itu hanya untuk mandi dan pipis saja. Oh begitu ya, bisa dihitungkan, bisa Pak. Nah, lalu dihitungkan sama dia, ketemunya itu terpampang di layar. Ketemunya 17 juta sekian. Lalu saya berdoa, Tuhan buka jalan bagi kami semua supaya bisa terwujud. Tolonglah kami tidak mampu, tetapi Engkaulah yang Maha Kaya yang mampu menolong jemaat-Mu. Nah, lalu saya ngomong ke beberapa jemaat. Dan sudah ada 2 orang yang tergerak untuk menutup kebutuhan semen. 10 sak semen sudah ditutup oleh 2 saudara dari jemaat kita. Ya. Dan saya ngomong lagi ke beberapa jemaat yang lain, siap Pak, kami akan dukung. Puji Tuhan, ada 3 orang lagi yang siap untuk mendukung. Dan saya sampaikan ini kepada saudara, berdoalah kepada Tuhan dan dengarlah suara Tuhan. Berapa rupiah yang saya bisa persembahkan untuk merenovasi kamar mandi jemaat GBT Sukun. Saya sendiri berkomitmen, saya sekeluarga, saya Bu Eli, Sony, Nia, Nike, Bauti, berapa orang itu ya? Saya, Bu Eli, Sony, Nia, Nike, Bauti, 6 orang. Tuhan, kalau Tuhan izinkan berkati kami supaya kami 6 orang ini
bisa mempersembahkan satu orang 500.000. Ketemu berapa? 3 juta. Nah, saya berjanji iman kepada Tuhan. Tuhan berkati saya, Bu Eri, Sonia, Mika, juga Pak Uti, supaya kami bisa mempersembahkan masing-masing 500.000 dari 3 juta. Nah, silakan Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan dan dengarlah suaranya di sanubarimu. Ucapkan dengan imanmu dan Tuhan berkati. Amin. Mari bersama-sama kita panggil berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk setia-Mu, untuk kuasa yang Kau sediakan bagi kami. Hamba rindu bahwa setiap umat-Mu yang hadir membangun ibadahnya di hadapan-Mu, Engkau akan memberkati hidup mereka dari setiap perkataan-perkataan mereka. Tuhan memperhitungkan menjadi doa-doa yang harum di hadapan Tuhan. Bapa surga, Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan dan jemaat di pagi hari ini. Berkatilah hidup mereka dengan berkat kerajaan-Mu. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Tuhan memberkati hidup mereka dengan kasih sayang-Mu. Hamba berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang sudah berkorban, baik itu kurban keseluruhan, korban syukur, dan korban-korban yang lainnya. Tuhan memberkati hidup mereka. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara. Tuhan memberkati Bapak Jokowi dan para wakil menteri TNI Polri, juga para tenaga medis yang berjuang bagi kesehatan bangsa. Tuhan berkati dengan hikmat-Mu. Tuhan bimbing, Tuhan jagai. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk Bapak Pendeta Teguh Arianto yang minggu depan akan berkhotbah di tempat ini. Tuhan memberkati beliau dengan kesehatan. Tuhan memberkati beliau dengan hikmat dan pengurapan roh, sehingga kabar baik yang akan disampaikannya kepada kami akan menjadi kuasa Allah yang besar yang menopang, melindungi, mengarahkan hidup kami di jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga untuk saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang lanjut usia, yang sakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan rawat mereka satu persatu. Terima kasih. Mari Tuhan yang siap menerima berkat-Nya pada hati-Mu, ya Tuhan. Pulanglah Engkau dengan membawa segala berkat yang berkelimpahan dari Bapa surga. Kasih karunia dari Sang Putra menjadikan Engkau pribadi-pribadi yang menjadi saksi Kristus yang memancarkan kemuliaan Allah dalam perilaku, dalam tutur kata, dalam
dalam segala aktivitasmu. Damai sejahtera dan bimbingan Roh Kudus mengantar engkau memenuhi iman dan pengharapanmu dengan kecemerlangan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besertaiku di setiap Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.